Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan pelaporan pelaporan Subdin Polio Kota Depok yang akan dilaksanakan 2 putaran. Jadi yang akan dibahas untuk putaran pertama dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah dapat share ya untuk link pelaporannya. Yang pertama ada di bit.ly garis miring pelaporan Supin. Nah, untuk melihat data cakupan, grafik dan jumlahnya, tabel jumlah cakupan, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di https titik dua garis miring 2 kali baba strip ias.depok.go.id. Nah, di situ nanti ada grafik cakupan per kelurahan, kecamatan, lalu per puskesmas. Baik, saya akan coba tampilkan. Jadi yang pertama untuk yang cakupan ya, Bapak Ibu nanti bisa melihat data cakupan di sini. Ada di Babaya selalu di menu Supin ya. Supin sini ada submenu lagi di data cakupan. Nah, untuk melihatnya sih sebenarnya bisa menggunakan perangkat device apapun, bisa melalui handphone atau melalui laptop atau komputer. Tapi karena ini grafik ya, biasanya kalau untuk di laptop ataupun di komputer akan lebih optimal untuk menampilkan grafiknya. Nah, grafik ini real time Bapak Ibu, jadi nggak usah menunggu update-nya kapan gitu. Jadi data ini akan real time bergerak. Jadi ketika Bapak Ibu selesai pelayanan kemudian menyampaikan laporan di link yang tadi sudah disebutkan berupa angka agregat, maka nanti grafiknya akan muncul di sini. Nah, ini karena belum ada data pelaporan jadi masih nol. Sini. Jadi yang pertama ada berdasarkan kecamatan, kemudian ada berdasarkan kelurahan, ini cakupan berdasarkan puskesmas. Lalu di bawahnya ada data tabel lengkapnya ya, tabel detailnya ada di bawahnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan teknis pengisiannya ya. Teknik pengisiannya nggak terlalu sulit, jadi cukup mudah. Jadi linknya yang tadi Bapak Ibu ya, bit.ly garis miring pelaporan Supin. Nanti di sini akan Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuka Google Sheet. Formnya di sini ada berdasarkan kelurahan ya Bapak Ibu ya. Pertama misalkan BJ Timur, selanjutnya BJ, kemudian Pondok Cina, sampai dengan 63 kelurahan yang lainnya. Nah, yang harus diperhatikan dalam pengisian tabel di berikut adalah Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kelurahan wilayah kerjanya. Jadi misalkan BJ Timur kan wilayah kerjanya Puskesmas BJ ya. Jadi hanya mengisi di sheet BJ Timur. Nah, pertanyaannya kan di sini banyak ya. Agak repot mungkin kalau geser satu-satu. Jadi untuk mempermudahnya bisa dengan klik di sini. Nah, misalkan saya mau cari Lewi Nanggung. Nah, di sini. Ini untuk sheet Lewi Nanggung. Nah, untuk pengisiannya nanti misalkan hari ini, misalkan tanggal 3, misalkan Bapak Ibu melakukan pelayanan, nilai absolutnya untuk sasaran yang dilayani misalkan ada 100, misalkan. Tinggal diisi aja Bapak Ibu di sini, 100. Lalu Bapak Ibu juga harus mengisi jumlah vial yang dibawa. Ini terkait dengan logistik. Misalkan yang dibawa adalah 3 vial. Oke, diisi angkanya saja. Jadi Bapak Ibu sekali lagi diisi angkanya saja, nggak perlu diisi misalkan 3 ditulis lagi Bapak Ibu misalkan nulis lagi vial. Nah ini nggak perlu ya. Jadi cukup 3
angkanya aja. Kemudian jumlah vial vaksin terbuka atau terpakai, misalkan 2, ya. Berarti jumlah vial vaksin yang rusak misalkan 0. Oke, berarti di sini nanti ada ya. Ini rumus. Jadi nanti kelihatan yang terpakai berapa, yang sisanya berapa. Kemudian yang terakhir adalah jumlah dropper yang digunakan. Misalkan dropper karena ini 2 vial, misalkan harus ganti nih, jadi kepakainya 3 dropper. Nah, ditulis seperti ini. Oke, nah besoknya misalkan untuk tanggal 4, pelayanan tanggal 4 misalkan ada 75 misalkan. 75 yang dibawa 3 vial misalkan. Kemudian yang terpakai 2, ada yang rusak misalkan di sini. Atau ya 1 di sini, kemudian di sini lalu yang terpakai 2 gitu. Jadi tinggal dituliskan angkanya saja. Besoknya lagi tanggal 5 dengan seterusnya 50 misalkan jumlah vaksinnya yang dibawa misalkan cuma 1, yang terpakai 1 misalkan. Kemudian droppernya 1. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan, jadi prinsip laporannya adalah zero report. Jadi kalau misalkan jumlahnya 0, tetap diisi 0. Jadi nggak boleh dikosongkan. Jadi kalau nilainya kosong gini, kami yang ada di Dinkes nanti nggak tahu apakah ini nggak lupa diisi atau belum diisi atau seperti apa gitu. Tapi kalau di sini sudah keisi 0, artinya Bapak Ibu memang sudah mengisi, tapi memang jumlahnya 0 gitu. Berbeda ketika kolom ini diisinya seperti ini gitu. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu kolomnya lupa diisi atau belum diisi atau seperti apa. Jadi sebaiknya diisi dengan angka 0 seperti itu. Baik, untuk teknis pelaporan Bapak Ibu sudah cukup seperti itu saja, jadi nggak terlalu sulit ya. Jadi mudah-mudahan proses pelaporannya cukup mudah dan bisa cepat. Jadi sebelum jam 14 Bapak Ibu bisa mengirimkan laporannya di link ini gitu. Jadi sehingga dengan pelaporannya juga bisa lebih cepat gitu yang diterima. Nanti data cakupan tingkat kota, tingkat puskesmas juga bisa langsung diambil ya. Jadi nggak usah menunggu-nunggu lagi gitu, nggak usah harus disinkronkan lagi. Baik, cukup sekian tutorial untuk pengisian pelaporan Subin Polio di Kota Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.